Baik teman-teman, kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang autisme. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang autisme, kita harus tahu pengertian dari autisme itu sendiri. Secara etimologis, autisme itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata autos yang artinya sendiri. Nah, dalam kamus psikologi, autisme itu diartikan sebagai preokupasi terhadap pikiran dan hayalan sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai berorientasi pada pikiran subjektifnya daripada realita kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Joko Yuwono dalam IDEA atau Individual with Disabilities Education Act, kalau autisme itu adalah masalah perkembangan yang berdampak secara spesifik pada komunikasi verbal, non-verbal maupun interaksi yang terjadi pada usia sebelum 3 tahun. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tadi yang telah saya jelaskan, dapat kita simpulkan bahwa autisme atau autism spectrum disorder itu adalah gangguan perkembangan pada anak akibat kelainan perkembangan saraf yang dapat menghambat dalam interaksi sosial, berkomunikasi, dan juga dalam belajar anak. Yang berikut karakteristik autisme. Ada 3 gejala utama individu dengan autistic spectrum disorder atau bisa disingkat ASD, yaitu ada gangguan interaksi sosial, gangguan komunikasi, dan juga ada gangguan perilaku. Nah, di sini saya akan menjelaskan gangguan interaksi sosial. Anak dengan autis biasanya sudah menunjukkan gejala saat ia masih baik. Jadi, berikut adalah ciri-ciri yang berkaitan dengan interaksi sosial yang biasanya dimunculkan oleh bayi atau balita dengan autis. Yang pertama, anak atau bayi dengan autis ini tidak memberikan respon yang normal ketika ia digendong, diangkat, maupun dipeluk. Yang kedua, bayi atau balita dengan autis tidak mau menatap mata sang ibu saat sedang menyusu dan tidak membangun interaksi nonverbal dengan sang ibu. Jadi, interaksi nonverbal ini adalah interaksi tanpa kata-kata. Jadi, bayi tidak mau melakukan interaksi lewat senyuman, tatapan mata, ataupun mimik wajahnya kepada sang ibu. Yang berikut adalah anak-anak dengan autis tidak mau berinteraksi aktif dengan lingkungan sekitar. Anak dengan autis cenderung fokus terhadap barang-barang ataupun benda-benda di sekelilingnya, dan ia lebih suka menyendiri. Yang berikut, anak dengan autis ini enggan tersenyum pada lingkungan sosial, tetapi ia akan tersenyum atau tertawa saat melihat ataupun melakukan sesuatu yang menurutnya lucu. Jadi ia akan tertawa sendiri ataupun tersenyum sendiri ketika ia melihat ataupun melakukan sesuatu yang lucu. Tatapan mata yang berbeda. Nah, anak-anak dengan autis ini memiliki tatapan mata yang berbeda. Mereka menghindari kontak mata langsung dengan seseorang dan juga melihat sesuatu dari sudut mata mereka. Anak-anak dengan autis ini juga tidak bermain selayaknya seperti anak-anak normal pada umumnya. Yang berikut gangguan komunikasi. Yang dimaksud dengan gangguan komunikasi yaitu gangguan bicara, bahasa, dan pendengaran seorang anak, atau gangguan dalam menggunakan kata-kata sehari-hari. Nah, ada 3 ciri gangguan komunikasi. Yang pertama yaitu gumaman yang biasanya muncul sebelum anak dapat berkata-kata, mungkin tidak nampak pada anak dengan autisme. Yang kedua, sering tidak memahami ucapan yang ditujukan kepada mereka. Yang ketiga, terus mengulangi pertanyaan biarpun telah mengetahui jawabannya, atau memperpanjang pembicaraan mengenai topik yang ia sukai tanpa mempedulikan lawan bicaranya. Karakteristik yang ketiga adalah gangguan perilaku. Perilaku pada anak ASD itu juga mengalami gangguan. Gangguan ini dalam bentuk yang pertama itu repetitif. Repetitif artinya pengulangan. Jadi anak tersebut dia akan melakukan suatu perilaku secara berulang-ulang. Misalnya berputar-putar, atau mengepak-kepakan tangannya, atau maju ke depan, mundur ke belakang, kemudian ke kiri atau ke kanan. Seperti itu. Yang kedua,
dia akan asyik dengan satu objek tertentu dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi misalnya anak dengan ASD ini dia akan bermain dengan satu objek, misalnya ranting pohon itu dengan waktu yang berjam-jam seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia akan memaksakan orang tuanya untuk mengulangi satu kata atau potongan kata dari kalimat yang diucapkan oleh orang tuanya. Kemudian yang keempat, mungkin dia akan sulit dipisahkan dari benda yang tidak lazim, dan mungkin dia akan tidak mau atau menolak keluar dari rumah tanpa membawa benda tidak lazim tersebut. Misalnya seorang anak dengan ASD itu dia tidak mau dipisahkan dengan penyedot debu, dan dia tidak mau keluar dari rumah kalau penyedot debu itu tidak dibawa. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada anak dengan ASD itu tidak suka terhadap perubahan di lingkungannya atau rutinitasnya. Misalnya anak tidak suka dan tidak mau melewati satu jalan yang belum pernah dilewati, atau tidak mau makan sesuatu makanan yang sebelumnya belum pernah dikasih kepada dia begitu. Kemudian yang terakhir adalah tantrum. Nah, tantrum ini terjadi ketika benda yang dia kenal itu benda yang dia kenal yang ada di tempatnya itu dipindahkan ke tempat lain. Dia akan mengalami tantrum. Misalnya anak dengan ASD ini dia melihat kalau ada boneka beruang itu diletakkan di meja di kamarnya. Nah, kemudian boneka beruang itu dipindahkan oleh orang tuanya ke atas tempat tidur. Nah, anak tersebut akan mengalami tantrum. Sampai kapan tantrum itu terjadi? Sampai boneka beruang itu diletakkan kembali ke tempat yang semula. Seperti itu. Itu adalah gangguan perilaku yang terjadi kepada anak yang ASD. Nah, itu adalah beberapa gangguan-gangguan yang menjadi karakteristik dari anak dengan ASD. Yang berikut cara identifikasi autis. Menemukan gejala autis dapat dilakukan melalui tahapan screening sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi pada anak dengan menggunakan beberapa instrumen observasi, yaitu antara lain yang pertama, Modified Checklist Autism in Toddlers, tersedia untuk tujuan klinis, penelitian, dan pendidikan. Alat screening ini divalidasi untuk screening balita antara 16 hingga 30 bulan untuk menilai risiko ASD. Yang kedua, Pervasive Developmental Disorder Screening Test. Nah, salah satu alat screening yang dilakukan pada anak dengan umur 12 hingga 18 bulan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang cukup baik sebagai alat bantu diagnosis atau screening autis. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengenali data lebih dalam mengenai anak kepada orang-orang yang terlibat dalam pengasuhan subjek, sehingga dapat menegakkan diagnosis secara lebih tepat. Yang ketiga, evaluasi diagnostik melalui pemeriksaan ahli atau psikolog dengan melakukan diagnosa banding. Nah, di sini untuk membandingkan dengan ciri-ciri diagnosis dari gangguan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Baik, saya akan melanjutkan topik pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai stimulasi. Nah, di sini salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menstimulasi anak dengan autisme adalah dengan melakukan bina aktivitas. Nah, bina aktivitas bagi anak dengan autisme bertujuan untuk merangsang atau menstimulasi sistem saraf secara terus-menerus, mengingat dan dapat menetap sebagai perilaku yang perlu dilakukan. Nah, anak dengan autisme memiliki tahap perkembangan seperti anak lain, sehingga untuk mencapai tahap mandiri anak dengan autisme perlu diberikan melalui bina aktivitas. Nah, di sini bina aktivitas bagi anak dengan autisme dapat dilakukan melalui 4 stimulasi.
Nah, yang pertama yaitu stimulasi indera penglihatan, kemudian yang kedua indera pendengaran, yang ketiga adalah melatih sensori motorik, kemudian yang keempat adalah mengajak bermain. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 2 topik, yaitu yang pertama stimulasi indera penglihatan. Nah, indera penglihatan dapat terganggu akibat seorang anak menderita sindrom autisme. Nah, bentuk gangguan fungsi indera penglihatan yang kerap ditemukan pada anak autis, misalnya kesulitan kontak mata dan keterbatasan mata berfokus atau berkonsentrasi pada benda tertentu. Kemudian hilangnya kontak mata anak autis menjadikan sulit memfokuskan diri untuk mengamati suatu benda, sehingga menimbulkan rasa depresi sehingga merasa depresi ya jika anak autis dihadapkan pada objek yang asing. Nah, alasan itu menjadi penyebab anak autis sulit melakukan kontak mata atau memfokuskan pandangan pada objek tertentu. Bahkan sulit membandingkan dan membedakan benda yang sedikit persamaan. Nah, di sini terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu stimulasi indera penglihatan anak autis agar mampu berkonsentrasi. Yaitu yang pertama, kita dapat mencontohkan dan minta anak mengembungkan kedua pipi dan membuka kedua matanya lebar-lebar. Nah, lakukan secara berulang-ulang. Kemudian selanjutnya ajak anak bermain. Misalnya permainan celup bak atau membuka dan menutup mata dengan telapak tangan yang diulang berkali-kali. Selanjutnya, berikan contoh dan minta anak meniru untuk merangkak dengan melewati terowongan tiruan yang dindingnya memiliki beragam warna sesuai dengan minat anak. Nah, lakukan secara berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, temani dan ajak bermain, misalnya permainan petak umpet. Nah, lakukan permainan sesuai dengan minat anak untuk beberapa lama. Yang terakhir, ajak anak masuk ke kamar. Nah, kemudian padamkan dan nyalakan lampu setelah beberapa lama atau setelah beberapa saat. Lakukan lebih kurang dari 4-5 menit dan upayakan anak tidak takut atau histeris bahkan agresif. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, yaitu stimulasi indera pendengaran. Nah, indera pendengaran sendiri merupakan salah satu indera yang memungkinkan seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain. Khususnya jika sebagai penerima anak autis memiliki ciri sulit berkomunikasi, tetapi belum tentu anak autis memiliki masalah pada indera pendengaran. Nah, penyebab anak autis sulit berkomunikasi adalah cenderung acuh dan tidak peduli dengan ucapan orang lain yang mengajak komunikasi. Bahkan, anak sulit diajak kontak mata selama berkomunikasi. Sedangkan komunikasi kepada anak autis tetap perlu dilatihkan melalui indera pendengaran dan menggunakan intonasi suara yang pelan agar dapat dijadikan sebagai stimulus yang konsisten. Nah, di sini ada beberapa tindakan stimulasi indera pendengaran yang dapat dilakukan oleh pengasuh kepada anak autis, yaitu yang pertama, saat anak memulai tidur. Nah, di sini kita dapat memperdengarkan lagu yang lembut dan mendayu, misalnya lagu Nina Bobo, sampai anak benar tidur pulas. Kemudian bina musik sendiri diyakini mampu mengubah gelombang otak menjadi relaksasi atau lebih rileks. Di sini relaksasi gelombang otak dapat menjadikan seluruh otot dan saraf rileks dan seimbang. Kemudian yang kedua, yaitu saat anak diajak bermain. Kita bisa memperdengarkan suara siulan yang berbeda. Kemudian perhatikan dan amati setiap respon anak terhadap setiap ritme siulan. Kemudian peragakan dan ajarkan kepada anak cara bersiul sesuai nada yang disenangi. Kemudian selanjutnya saat memandikan anak. Nah, di sini perdengarkan lagu yang disukai dan ajaklah anak bernyanyi sesuai lagu yang didengarkan.
Lakukan berulang sampai anak terlihat riang dan gembira. Selanjutnya, ajak anak bermain bersama. Seperti permainan tembak-tembakan menggunakan senapan mainan yang aman, seperti dapat terbuat dari bambu atau plastik. Kemudian kendalikan anak agar tidak menunjukkan perilaku yang repetitif. Yang terakhir, sembunyikan suatu benda yang mengeluarkan suara, misalnya kotak pemutar musik atau jam waker. Perintahkan kepada anak untuk mencari dan menemukan sumber suara yang didengar. Nah, mungkin 2 poin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok selanjutnya. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga dari stimulus, yaitu melatih sensorik motorik. Jadi gerakan motorik anak autis berkembang mengalami gangguan karena sensitivitas indera yang juga terganggu. Jadi reaksi motorik halus dan kasar anak autis bahkan berlebihan karena persepsi anak autis yang terhadap segala sesuatu yang diterima karena berbeda dari persepsi anak normal. Anak autisme kerap beranggapan bahwa segala sesuatu yang diarahkan bagi dirinya merupakan hal yang buruk yang perlu dihindari. Jadi sehingga anak autis itu cenderung enggan melakukan aktivitas yang bermain yang memerlukan keterampilan dan koordinasi motorik yang baik. Jadi refleksi motorik yang buruk pada anak autis itu disebabkan oleh rendahnya kadar prekursor serotonin yang disebut juga dengan triptofan, sehingga berefek pada tampilan perilaku misalnya agresif, tantrum, dan fobia terhadap berbagai benda. Jadi ada upaya yang bisa dilakukan untuk bisa melatih sensorik motorik, yaitu dengan cara yang pertama, ajak dan temani anak berolahraga seperti jogging, seraya bergandengan tangan. Lakukan saja berulang kali dalam setiap hari, misalnya hari Minggu. Tingkatkan secara perlahan intensitasnya menjadi lebih cepat. Yang kedua, dengan cara saat anak tidak murung, kita bisa mengajak dia untuk duduk berhadapan, meminta anaknya mengulurkan tangan ke depan dan pegang kedua tangannya yang telah diulurkan. Berikan contoh dengan cara menggoyangkan tubuh ke kanan dan ke kiri secara baik sampai anak itu ikut bergoyang. Ada cara yang ketiga, yaitu bantu anak untuk menaiki bangku atau meja yang cukup tinggi, kemudian dalam posisi yang berhadapan pegang erat kedua tangan anak tersebut dan meminta anak tersebut untuk melompat ke bawah. Sebagian besar anak menyukai permainan ini dan biarkan anak menikmati permainan ini. Baik, kita akan masuk pada poin yang keempat dari stimulus, yaitu mengajak bermain. Jadi kebutuhan penting dalam perkembangan anak itu adalah bermain. Waktu anak sebagian besar digunakan untuk bermain, karena bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan dan dapat mendukung keterampilan hidup di masa mendatang. Jadi saat bermain, anak memerlukan kegembiraan, bukan situasi serius, karena bermain dapat mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Jadi permainan yang paling baik ialah permainan yang memberikan kontribusi pada anak untuk belajar konsep dan aktivitas yang nyata. Permainan yang baik adalah yang dapat mengajarkan pada anak kemampuan tertentu, baik itu bersifat individual ataupun kelompok. Jadi aktivitas yang diberikan dalam bermain adalah aktivitas yang dapat memberikan pemahaman pada anak tentang dunia nyata yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengajak anak bermain dengan anak autisme dapat dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama,
bimbing anak naik ke atas balok keseimbangan, kemudian tuntun anak berjalan di atas balok tersebut. Lakukan berulang kali sesuai minat dan mood anak tersebut. Ada cara yang kedua, yaitu dengan berikan kesempatan kepada anak untuk bermain perosotan yang banyak terdapat di taman atau sarana rekreasi. Berikan anak bermain sesuai kemauan. Dan yang cara yang ketiga yaitu ajak dan temani anak untuk bermain jungkat-jungkit yang terdapat di taman atau sarana rekreasi. Berikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi.